Inilah hasil generate lovable, Grash. Bayangkan, baru tulis prompt sikit je, muncul halaman LMS keren macam ini, auto jadi macam magic. Cepat tekan subscribe, jom kita belajar sama-sama. Selamat datang dalam platform pembelajaran Filan, App, Flexible Instruction and Learning Authoring Navigator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Filan, platform tempat kita belajar dan memaksimalkan penggunaan AI Lovable untuk pendidikan. Sebagai pendidik, kita pasti sering kewalahan mengatur materi, modul, dan juga tugas. Nah, gimana kalau semuanya ini bisa kita kumpulkan dalam satu portal web yang rapi, modern, seperti LMS profesional? Di video ini akan saya tunjukkan cara bagaimana membuat halaman utama modul bergaya LMS menggunakan Lovable AI. Jadi ini tanpa coding, hanya menuliskan prompt dan langsung jadi website pembelajaran yang siap dipakai. Jadi kalau Anda ingin punya portal pembelajaran pribadi yang mempermudah pekerjaan pendidik Anda, ini saatnya kita mulai tutorialnya. Baik, jadi silakan untuk masuk ke Lovable terlebih dahulu. Nah, masuk ke halaman ini sudah masuk ya. Kemudian silakan untuk menuliskan promptnya. Jadi untuk menuliskan promptnya kita bisa, ini kan untuk halaman utama. Buat halaman utama modul pembelajaran dengan desain modern, rapi dan terstruktur. Nah, ini jadi kata kunci awalnya, atau tambahkan ya, seperti LMS dengan optimalisasi layar untuk desktop, namun dapat dibuka dengan rapi di tablet dan juga phone. Nah, ini kita coba di sini. Kemudian kita juga harus pastikan LMS yang dibuat ramah pengguna, navigasi mudah, dan terdapat tombol kembali yang mudah diakses. Kemudian kita tuliskan ya tema untuk LMS ini, misalkan saya mau bergaya cyber modern dengan warna kekinian yang tren di hari ini. Kemudian pastikan juga tampilan, kontras, dan font mudah dibaca. Tampilkan secara profesional. Baik, ini berarti kan sudah ya. Kira-kira ini nanti yang akan diambil oleh Lovable ini. Kemudian di sini kita berikan namanya itu hero section ya. Hero section ini tentang data di bawah. Nah, misalkan di sini kita berikan selamat datang di portal pembelajaran. Nah, mata kuliahnya ini adalah cyber culture. Ini mata kuliah di UIN Siber Senjati Cirebon, jadi mata kuliah wajibnya. Kemudian diberikan informasi tambahan tentang data instansi berikut ini ya. Jadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian fakultasnya, misalkan yang mau menambahkan, ini fakultas tempat saya di Fakultas Usuluddin dan Adab. Kemudian program studinya saya homebase-nya di Akidah dan juga Filsafat Islam. Nah, ini kita buat. Kemudian di sini biasanya ada namanya itu deskripsi tentang mata kuliah cyber culture ini. Kita coba ya, berikan penjelasan dengan kartu yang dapat dibuka. Maksudnya ini jadi bisa dibuka tutup ya, supaya nanti halaman depannya itu clean.
ini sudah ada ya. Ini deskripsi mata kuliah, supaya mempercepat kita dikopikan. Nah, ini berikut ini ya, kita perbaiki dulu. Nah, ini misalkan sudah ya. Kemudian di sini terdapat menu pembelajaran. Jadi ini merupakan menu utamanya. Jadi kita tambahkan instruksinya. Buat beberapa kartu menu besar dan menu utama dengan tombol aksi sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Kita lihat. Misalkan saya mau menambahkan mungkin halaman profil pengajar ya, supaya dekat dengan peserta didik. Kemudian sumber belajar, dan kemudian ini juga misalkan belum kita, karena ini merupakan halaman utama, kita buat dulu misalkan dalam tanda kurung, buat halaman baru dan pastikan halaman dapat dibuka, namun data akan saya update setelah LMS ini selesai. Nah, kemudian sumber belajar mungkin juga sama ya, kita buat halaman baru saja karena ini tutorial, nanti akan saya perlihatkan bagaimana jika yang sudah jadinya. Nah, kemudian kita di sini ada CPMK mungkin ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini saya sudah ada ya CPMK ini. Nah, ini ada CPMK, tinggal kita kopikan. Jadi nanti silakan ya, ini misalkan kalau buat guru pun bisa misalkan diisi standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, ini ada mahasiswa mampu ya, kita rapikan. Nanti akan ini ya, akan namanya itu terapikan sendiri oleh CI-nya. Nah, kemudian setelah itu di CPMK ini kemudian juga tambahkan topik mata kuliah. Di sini kita kasih instruksi buat halaman baru untuk topik dengan daftar topik berikut. Nanti akan saya kopikan ini ya. Kemudian di sini kita misalkan mau memberikan preview tentang topiknya, tetapi menggunakan nama itu database dari AI Lovable-nya, misalkan generate dari data Anda tentang ringkasan setiap topik, jangan terlalu panjang misalkan ya, jangan terlalu panjang. Kemudian setiap topik ini kan nggak akan kita masukkan dulu ya, nanti ada caranya supaya bisa menjadi modul adalah mengumpulkan materi-materi yang telah dibuat itu, nanti kemudian link publishnya itu nanti dimasukkan ke sini ya. Jadi ini adalah sebagai induknya. Nah, setiap topik ini nanti akan saya update dengan memasukkan link. Dari itu buat gestur animasi begitu ya, gestur animasi bahwa dapat diklik namun belum difungsikan sebelum saya memasukkan link, maksudnya namun belum difungsikan ke halaman berikutnya. Ini dijelaskan lagi saja ya, hanya tampilan saja misalkan. Jadi penggunaan tanda kurung juga penting ya, tampilannya kurung ini supaya namanya itu lebih spesifik. Nah, berikut topiknya ini, jadi topik pertemuan misalkan ada 14, ada 12 atau mau ada berapa materi, nanti bisa kita buat di sini. Nah, nanti kita ini kopikan, kopikan di sini ya. Kemudian ini berarti sudah ya, halaman utama bisa sudah terbayang. Nah, kemudian kita misalkan mau menggunakan sidebar ya, buat sidebar
di sebelah kiri LMS dengan menu drop down, jadi bisa dibesarkan bisa dikecilkan ya. Kemudian pastikan menu-menunya dapat diklik begini ya, dapat diklik karena akan saya update. Nah, kemudian di sini namun jangan memunculkan kata update di halaman LMS. Nah, ini harus diingatkan, barangkali nanti keluar muncul ada tulisan update begitu ya, karena merusak estetika misalkan sama begini. Ini jadi promnya itu silakan bebas begitu ya, bagaimana dari pikiran kita ini diterjemahkan ke dalam prom sebagaimana kita ini menginstruksikan. Nah, kemudian untuk menu sementara silakan di generate oleh Anda menggunakan database yang Anda punya tentang konteks ya. Konteksnya ini mata kuliahnya cyber culture. Nah, ini jadi biarkan AI Lovable ininya ini mencoba untuk namanya itu memberikan preview ya secara ringkas, tetapi tetap akan lebih baik lagi jika kitanya punya bahan. Nah, di sini jadi menu-menunya antara lain yang pertama misalkan ada menu beranda, kemudian misalkan sumber belajar, kemudian misalkan ada setelah sumber belajar ini misalkan ada glosarium, kemudian misalkan di sini mau membuat pojok bertanya, ini bisa diintegrasikan dengan Padlet. Kemudian misalkan ada link pengumpulan ya, link pengumpulan ini bisa diintegrasikan dengan GForm sehingga nanti pelajar begitu ya, peserta didik ini tidak perlu keluar, dan juga ini agak semi otomatis begitu ya meskipun ada aplikasi pihak ketiga. Nah, kemudian misalkan di sini ada tentang pembelajaran ya, tentang portal pembelajaran ya. Nah, gini tentang portal pembelajaran. Nah, kemudian di sini juga kita tampilkan footer ya. Sebagaimana website kan ada footer buat pemanis. Misalkan tampilkan footer dengan data berikut. Nah, misalkan saya mau menggunakan ini nama universitas Islam Negeri Syibr Syekh Jati Cirebon ya. Nah, kemudian kita tambahkan misalkan sobat manis, di bawahnya terdapat link web dan Instagram yang dapat diklik dan dapat dihubungkan langsung dari web LMS ya. Misalkan untuk webnya kita harus masukkan datanya ya, misalkan https ya strip ini winssc.ac.id kemudian slash. Dan Instagram, di Instagram ini juga harus dimasukkan ya. Di sini kita kopikan saja. Di sini harus ada www-nya ya, www.instagram.com/winssc official ya, official. Dan buat logo buat manis. Jadi nanti misalkan kalau untuk web ini sebaiknya di copy paste saja begitu ya, nanti supaya nama itu tepat begini ya. Nah, kemudian kita berikan catatan penting supaya nama itu si aplikasinya ini sekali generate langsung jadi. Kemudian di sini pastikan hasil generate terdapat tombol kembali ke home di setiap halaman.
kemudian desain juga kita tekankan lagi, harus modern, rapi. Kemudian tadi saya ingin yang futuristik, kemudian responsif juga, dan profesional. Nah, kemudian ini misalkan kita gunakan ini, jadi bentuk-bentuk yang seperti ini disebutnya ini card, begitu ya. Gunakan desain card dengan lembut dan shadow ringan. Kemudian di sini juga kita pastikan ya, untuk tulisan tipografi begini ya, tipografi di sini harus bersih, terbaca, dan profesional. Di sini kita sudah lihat ya. Ini nanti berarti bakal seperti ini, ada menu halaman utama, ada hero section yang di atas. Kemudian di sini penjelasannya ini bisa dibuka tutup begitu ya, supaya bersih di webnya. Nah, kemudian kita ke bawah, ke bawah lagi. Nah, kemudian kita setelah dicek, kita enter saja dan tunggu ini di generate ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, saat setiap harinya itu kita dapat 5 poin kredit untuk menggunakannya. Jadi ini bisa gratis. Kemudian untuk membuat modul penuh itu, yang kemarin di tutorial kedua itu membuat materi. Nah, materi-materi itu nanti dikumpul. Nah, kalau sudah jadi baru dimasukkan ke sini. Nah, jadi ada namanya itu semi manual juga sebetulnya. Kita ini namanya itu mengatur, misalkan nanti ada topik 1. Nah, saya misalkan membuat materi menggunakan prompt di tutorial yang sebelumnya. Nah, kemudian sudah jadi, kemudian sudah mendapatkan linknya. Si link tersebut ini dimasukkan ke LMS induk ini. Nah, ini juga supaya tetap gratis begitu ya. Jadi tetap gratis ini, misalkan yang 16 akun itu kita punya 4 akun Google begitu ya, dan semuanya bisa pakai, yang artinya itu semua ini menjadi gratis begitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan ya lebih rinci di tutorial selanjutnya. Ini lebih kepada bagaimana kita membuat halaman utama modulnya terlebih dahulu. Jadi seperti biasa ya, untuk generate ini cukup memakan waktu mungkin kira-kira sekitar 2-5 menit, tergantung kompleksitas prompt yang kita buat. Coba kita bisa lihat ya di sini. Jadi ini lockable ini memang harus dikuasai begitu ya, karena yang namanya AI itu kan selalu berkembang. Nah, ini pasti akan berkembang lebih lagi, mungkin nanti ke depan ini jauh lebih mudah, prompt-promptnya juga mudah dimengerti oleh si AI, dan AI juga pasti akan lebih cerdas. Misalkan kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini, ya pada akhirnya nanti akan termarginalisasi. Orang sudah kemana, sedangkan kita masih bergerak di tempat yang sama. Sehingga ini penting ya untuk diajarkan. Dan nanti juga untuk ini Bapak dan Ibu tidak perlu untuk menuliskan prompt, karena saya membuat generator yang Bapak dan Ibu ini tinggal memasukkan data. Nah, nanti kemudian muncul data nama itu secara basic begitu ya. Nah, dari data basic tersebut ini nanti jadi prompt. Nah, kemudian si promptnya ini bisa dikopikan dan juga bisa diedit juga begitu ya, tetapi basicnya itu nanti akan kena begitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu ini bisa mengkreasikan lebih lanjut. Nah, bisa lihat ya di sini. Nah, dan inilah tampilan hasil generate kita dalam membuat halaman utama. Ini sangat keren sekali ya, dan sangat futuristik. Ini semua hanya dibuat oleh prompt. Coba kita lihat secara besar ya di sini. Nah,
inilah yang nanti akan menjadi prompt yang menjadi induk di mata kuliah kita. Di ini pun nanti bisa kita edit kembali ya, misalkan kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan tadi saya inginnya itu ini capaian mata kuliah ini seharusnya ada di atas ya, ada di atas, kemudian barulah menu utama. Nah, nanti bisa kita perbaiki di video lanjutnya. Sekarang kita preview secara ringkas dulu ya. Ini bagus ya, hanya dengan prompt kita bisa menghasilkan seperti ini. Luar biasa teknologi itu zaman sekarang. Sangat sayang sekali apabila kita tidak menggunakannya secara bijak dan juga menggunakan untuk keperluan kita, terutama kita sebagai pendidik. Nah, ini bisa dilihat ya, ini navigasinya. Nah, sangat bagus sekali ya. Jadi namanya tuh dengan prompt kita bisa membuat web dan juga mengembangkan web tanpa perlu coding JavaScript dan sebagainya. Cukup dengan prompt maka kita bisa membuat seperti ini. Baik, mungkin sekian ya video tutorial kali ini. Semoga ini dapat memberikan banyak manfaat, dan juga jangan lupa silakan teman-teman untuk mempraktikannya secara langsung, karena semakin banyak kita mempraktikkan, semakin kita mengerti bahasa-bahasa AI di Lovable ini, sehingga nanti teman-teman mungkin bisa lebih kreatif dan juga bisa mengintegrasikan lebih dari ini. Ini hanya sekedar basicnya saja begitu ya. Sekian, tetap dukung channel ini dengan subscribe dan juga di-share ke pendidik-pendidik yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.